MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Hansen Wijaya kepada Miki Susanti kembali dihelat di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli dari pihak JPU. Namun dalam persidangan, tim Hansen sepertinya masih terus mempersoalkan ihwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Miki. Apalagi hingga saat ini, Hansen dan juga Miki tak pernah ada ikatan suci pernikahan. Tadi Ali sudah katakan, kalau semua sudah diperiksa, dicatatkan tidak ada apa-apanya. Apakah pasal 2 yang disebutkan ruang lingkupnya berlaku untuk suami, istri, dan seterusnya, apakah berlaku atau tidak suatu pasal KDRT? Ini, Anda jangan mencampur adukkan definisi perkawinan dengan pasal 2. Karena pasal 2 itu lingkupnya di rumah tangga. Lingkup di rumah tangga tidak mesti hubungan perkawinan. Itu hanya salah satu. Ya, hanya salah satu. Kalau sudah mendapat Ali ya sama ngomong apa? Kalau saya kan suami istri kan melakukannya. Pengertian suami istri melakukannya. Biarkan Ali jelasan dulu. Oke ya, redaksinya berbeda. Ali kan sudah jelaskan mengenai pasal KDRT itu kan tidak terpenuhi. Ya, Ali tadi sudah jelaskan. Ya, setelah dicecer baik oleh saya maupun oleh hakim anggota mengenai ruang lingkup KDRT, suami, istri, dan seterusnya. Akhirnya dia mengatakan tidak terikat, tidak ada perkawinan. Ya, di resume penyidik aja pasal KDRT itu sudah dinyatakan tidak terbukti. Nah, tadi Ali itu kan muter-muter bahwa orang yang hidup bersama berlaku KDRT, tapi begitu tadi kami kejar, menerangkan bahwa ruang lingkupnya hanya berlaku untuk suami istri. Bahkan di dalam kesimpulan penyidik polisi, dan saya tunjukin biar kau shoot ya, kesimpulannya bahwa KDRT yang dialamatkan kepada terdakwa itu tidak terpenuhi. Nggak seharusnya laki-laki walaupun kesal seperti apapun melakukan kekerasan, karena kan perempuan itu kan lemah ya sebenarnya ya. Apalagi Miki itu kan pendiam, nggak pernah melawan orang seperti itu. Kayak saya yang emosi, saya yang marah, karena perasaan tuh Miki disiksa itu saya gitu. Saya aja orang tuanya nggak pernah, yang namanya nyubit apa nggak pernah. Tapi kenapa orang lain yang bisa sekejam itu? Lain halnya kubu Miki yang menilai jika kekerasan tetap saja kekerasan meski statusnya masih dipertanyakan. Namun yang jelas, keduanya telah hidup dalam satu atap selama 2 tahun. Selama 2 tahun itulah, Miki acap kali mendapatkan perlakuan kasar mulai dari kekerasan fisik hingga verbal. Karena ini tindakan yang sudah sangat keterlaluan, untung saja anak saya nggak mati, nggak meninggal. Jangan sampai orang lain yang terluka. Terus pokoknya saya pengen Hansen ya dihukum yang berat, seberat-beratnya gitu, biar dia ngerasain gimana sakitnya dipukul, dibekep selama 2 jam, dijambak, dipisauin seperti ini, ditendang perutnya, dia duduk di sini. Saya sih pengen dia hukum seberat-beratnya, karena sampai kapanpun akan saya terus cari si Hansen, walaupun misalnya ada apa-apa saya akan berdiri di depan. Hansen ketangkap, bukan ketangkap, sekarang memang udah ditangkap ya. Bisa lama gitu tuntutannya. Pihak Hansen sama sekali tak merasa melakukan tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Miki Susanti. Hansen pun merasa disudutkan dengan perkara ini. Alhasil, Petrus sebagai kuasa hukum Hansen pun bakal melaporkan jaksa dan juga Miki ke pihak berwajib lantaran diduga melakukan laporan palsu. Jadi perkara ini sangat dipaksakan, tapi sudahlah ya. Dan jaksa saya laporkan ke seluruh jaksa itu. Ya, saya laporkan kemana-mana. Saya mau tunjukin ya. Suatu peristiwa diuraikan mengenai pasal 352. Pasal yang tidak menyangkut mengenai orang yang tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaan. Tapi kesimpulan seolah-olah luka berat, itu artinya dakwaan tidak sinkron antara peristiwa dengan kesimpulan.
Makanya tadi hakim bilang, ya nanti kami nilai. Di tempat terpisah, sidang dua kasus berbeda, yakni dugaan pencemaran nama baik dan juga pengancaman yang dilakukan Medina Zain kembali dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya Medina mengajukan nota pembelaan atau pledoi, kini giliran jaksa penuntut umum menanggapi atau replik. Namun sayangnya, dari semua nota pembelaan yang dibuat Medina, disanggah alias ditolak pihak JPU. Sontak saja, hal itu membuat Medina seperti patah arang. Meski salah satu saksi ahli sempat membuat angin surga bagi Medina, namun sepertinya kemungkinan untuk bisa menghirup udara bebas cukup kecil peluangnya. Gak apa-apa, doain aja ya. Bukan rapid ditolak, itu Nota pembelaannya ditolak. nota pembelaannya ditanggapi. Itu kan biasa seperti itu. Apa aja? Iya, ya nanti saya baca ulang lagi. Yang tadi replik dari jaksa akan kita pelajari, lalu nanti kita lihat dan kita buat lagi mungkin insya Allah secara tertulis. Oh, bukan ditolak, bukan. Pledoi itu kita mengajukan pledoi di minggu kemarin. Lalu jaksa menjawab pledoi kita dengan yang namanya replik. Replik itu tentu isinya adalah membantah atau membantah ya pada prinsipnya apa yang menjadi pembelaan PH, penasihat hukum. Nah, yang kedua adalah atas replik tersebut kita juga PH diberikan diberikan hak pada terdakwa melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan duplik. Insya Allah kita coba nanti pelajari replik dari jaksa untuk kita tuangkan dalam duplik. Bukannya kecewa atau kesel, bukan, karena waktunya mepet, besok saya harus bikin duplik. Saya pikir bisa diberi waktu sampai hari Kamis, ternyata besok. Besok kan mepet sekali ya, makanya saya tadi besok kan ketemu lagi kita kan, ini bisa ketemu lagi besok kan enak juga di luasan. Meski mengaku menghormati segala keputusan sidang, Lukman Azhari, suami sekaligus pengacara Medina, bakal terus berusaha keras agar Medina bisa terbebas dari jerat hukum. Jika tak mungkin, setidaknya putusan majelis hakim bisa lebih ringan dari tuntutan pihak JPU. Lantas, langkah strategis apa yang bakal dilakukan Lukman dan pengacara lainnya untuk membela Medina? Kalau kita mah, ya kita paling ya mencari waktu aja, meluangkan waktu untuk membuat itu. Memang waktunya mepet. Untuk putusan saya belum tahu ya. Sepertinya putusan bukan hari Kamis ya. Kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan ya. Terus kalau dari Medina juga berharap yang terbaik. Ya sudah, tinggal kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Kita udah berupaya yang terbaik buat Medina dan semuanya. Aja nanti ada pertimbangan untuk lebih ringan lagi atau bahkan berharap untuk bebas karena kan dia dalam keadaan sakit, bipolar juga kejadiannya, dan lagi pengobatan sampai saat ini itu aja 6 bulan. Dan minta dikurangi lagi sama Bapak Hakim, Bapak Jaksa, minta yang lebih ringan lagi karena kasihan untuk masa depan anaknya masih kecil-kecil. Semoga juga Mbak-mbak atau teteh-teteh juga memaafkan dan memberi kesempatan untuk berkarya kembali anak ibu. Sejak dirinya dituntut pihak JPU, kondisi Medina lemah. Bahkan saat agenda pledoi minggu lalu, Medina yang membacakan nota pembelaannya sendiri di hadapan majelis hakim tiba-tiba tumbang. Sontak saja kejadian itu membuat Lukman cemas. Namun kini, meski langkahnya gontai lantaran persidangan tak sesuai harapan, namun secara fisik kondisi Medina jauh lebih fit ketimbang minggu lalu. Kemarin kecapean ya, kecapean, ada lambung, telat makan, jadinya seperti itu. Kesehatannya tadi secara fisik sehat, insya Allah. Kemarin nggak cuma diistirahatkan aja sekitar 1-2 jam ya. Tien Wartini berharap semua perseteruannya benar-benar legowo memaafkan Medina. Meski tak membenarkan 100% perbuatan anaknya, namun semua yang Medina perbuat itu merupakan reaksi dari sakitnya yang diidap hingga Medina tak bisa mengontrol emosinya. Tapi sepertinya harapan Tien hanya kesia-siaan saja.
Uci Flaudea dan juga Marissa Ica sama sekali tak mengubah keputusannya untuk memberi efek jerah kepada Medina. Kalau misalnya sebelum hal ini terjadi, saya sudah kasih tahu dia bahwa saya minta uang saya balikin dan urusan selesai, beres. Tapi dianya semakin galak. Insya Allah kan ini kan masih ada waktu semua segala macam ya. Kita lihat aja nanti. Saya nggak bisa prediksi apa-apa kan, besok kan misteri ya.